Caramu telah layakkan kehidupanku. Sungguh tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Haleluya, bagimu segala mulia dan segenap hatimu, katakan penyembahanmu kepada Tuhan. Di dalam kami menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Terlukiskan kasih yang Kau berikan, Kau dan jatuh cinta hanya kepada satu nama yang ajaib, itulah Yesus Kristus. Pada saat kita makan, pada saat kita minum, pada saat kita melakukan apapun juga, lakukanlah itu untuk kemuliaan Bapa di surga. Firman Tuhan mengajarkan kita seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi mulai hari ini Bapak dan Ibu, saya rindu kita tetap fokus kita hanya kepada Kristus. Amin. Fokus kita hanya kepada Kristus. Amin. Kapan pun itu kedatangan Tuhan akan datang. Yang terpenting adalah firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Berjaga-jaga itu berarti apa? Mawas diri. Lebih jauh di Injil Matius dikatakan orang yang berjaga-jaga itu sama seperti 5 gadis bijaksana yang memiliki persediaan minyak dalam buli-buli yang berbicara tentang Roh Kudus. Apakah harus kita tulis di sini Yesus Kristus? Di sini juga ditulis Yesus Kristus. Kalau kita bisa pahami, Bapak dan Ibu, Alkitab itu enggak selamanya harafiah. Kadang-kadang dia dijelaskan di Alkitab ini, kadang-kadang dia gambaran-gambaran. Seperti perumpamaan-perumpamaan. Dan kalau kita pahami ayat ini, tentunya bukan maksudnya
Yesus Kristus kita tulis di dahi kita dan di lengan kita. Tetapi yang paling utama maksudnya ayat ini apa Bapak dan Ibu? Memang bangsa Israel pada masa itu membuatnya semacam ada ditulis, ditaruh di dahinya, ditaruh di lengannya. Tetapi firman Tuhan berkata itu Farisi. Kalau hanya menghafal dan tidak melakukan. Berarti yang terpenting Bapak dan Ibu apa? Perlakuan. Kita pikirkan selalu Tuhan dalam pemikiran kita. Kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan tangan kita. Itu maksud firman Tuhan ini. Lebih jauh di Wahyu 14 juga dikatakan bahwa nanti akan ada 144.000 dari keturunan Israel. Dari 12 suku bangsa itu yang akan dimateraikan dengan nama Bapa. Artinya di situ bukan hurufiah Bapak dan Ibu. Bukan semua 144.000 itu ditulis Allah Bapa, Yesus Kristus, Allah Bapa, bukan. Tapi mereka dimateraikan dengan nama itu. Bukankah kita setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita telah dimateraikan menjadi anak-anak Tuhan. Katakan amin. Roh Kudus telah memateraikan kita bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Dan ingat Bapak dan Ibu, tidak ada satupun kuasa yang bisa memisahkan engkau dan saya dari kasih-Nya Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata, tiada satupun yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu ya Tuhan. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup kita, kita telah dimateraikan oleh darah-Nya. Katakan amin. Berarti perlakuan yang sama dengan antikris. Bukan berbicara akan ditempel di sini 666, akan ditempel di sini 66. Wahyu berkata, masih di Wahyu 14 Bapak dan Ibu, siapa yang menyembah binatang itu, dia yang akan menerima tanda 666 pada dahi dan lengannya. Artinya Bapak dan Ibu, ini berbicara tentang penyembahan. Penyembahan. Kepada siapa hati kita? Kepada siapa pikiran kita? Kepada siapa kita lakukan itu? Itu yang terpenting. Daripada kita hanya terfokus kepada hurufiah yang akan ditempel nanti, angka-angka ini di tubuh kita. Apapun itu yang terjadi, kapanpun Yesus datang kali yang kedua, yang pasti engkau dan saya telah dimateraikan oleh darah Yesus